Kembali di Andi Sore pemirsa, viral di media sosial gambar peta desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali diganti nama dengan New Moskow. Polisi tegaskan hal tersebut ulah oknum iseng dan menghimbau warga Bali untuk tetap tenang. Viral di media sosial gambar yang menampilkan peta wilayah Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali diganti dengan nama New Moskow. Pada gambar tersebut penamaan wilayah ditulis dalam bahasa Rusia yang merujuk wilayah Kuta Utara atau Canggu. Pihak kepolisian daerah Bali pun telah mendalami terkait berita viral ini. Dari penelusuran awal diketahui penyebutan nama wilayah tersebut tidak ditemukan pada peta digital maupun internet. Polisi menduga gambar yang tersebar di media sosial hanyalah ulah iseng oknum tertentu. Polisi mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tak perlu khawatir. Viral di media sosial seolah-olah ada peta yang judulnya Little Moscow. Kami dari Polda Bali mengimbau kepada masyarakat jangan terprovokasi. Sementara kita sedang dalami, namun kita duga ini sepihak kerja ya. Buktinya kalau kita lihat secara global di peta yang sah ada ini. Dengan berkoordinasi dengan instansi terkait, polisi tetap menyelidiki penemuan ini untuk menentukan ada atau tidaknya aturan yang dilanggar dan merugikan secara administratif. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Masih dari Bali pemirsa, viral juga di media sosial video berisi sejumlah WNA melakukan ritual bernuansa erotis. Polisi pun turun tangan dan diketahui ritual ini diinisiasi WNA asal India. Sebuah video yang menunjukkan sejumlah warga negara asing melakukan ritual bernuansa erotis viral di media sosial. Para bule yang berasal dari berbagai negara ini diduga melakukan ritual yang diinisiasi seorang WNA asal India berinisial S. Pasca viralnya video tersebut, Polda Bali pun bergerak menyelidiki. Diketahui ritual menyimpang tersebut digelar tanpa sepengetahuan dan izin pemilik tempat. Lokasi ritual pun diduga berpindah-pindah namun diperkirakan berada di kawasan Ubud, Kabupaten Gianyar. Kemudian adapun potongan-potongan videonya sedang kita dalami kebenarannya ya, karena ada viral seolah-olah itu adalah sekte ada yang menyimpang ya, tapi sejauh ini hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Bali dan Polres Gianyar bahwa itu adalah kegiatan yoga dan tetap masih kita dalami. Sementara itu dari hasil koordinasi dengan pihak imigrasi diketahui inisiator kegiatan ini telah meninggalkan Indonesia sejak 24 April 2024. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, membahas tanggapan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno soal turis asing diduga bikin sekte sesat di Bali. Langsung saja kita sapa Mas Menteri Sandiaga Uno yang saat ini berada di Bali. Selamat sore Mas Menteri. Sore Mbak Agi, terima kasih iNews sudah mengundang kami. Terima kasih juga nih Mas Menteri, selalu punya waktu untuk iNews sore. Sehat Mas Menteri kabarnya? Sehat, Astumkara, alhamdulillah, mengucap syukur. Iya, Mas Menteri, ini lagi viral soal sekte viral di Ubud. Ini ada yang menganggap ini terlalu erotis, ada juga yang bilang ini sesat dan lain sebagainya. Ini kalau dari Mas Menteri sendiri ngelihatnya gimana nih, Mas? Kami langsung melakukan investigasi, melakukan evaluasi dan juga sudah menyiapkan rencana aksi. Baru saja kami rapat koordinasi dengan kepolisian, imigrasi, dan dapat kami sampaikan di sini bahwa Ditpam Opfit Polda Bali telah mengkonfirmasi bahwa acara tersebut tidak dilakukan di Ubud, tapi ternyata di sebuah tempat di Kabupaten Karangasem, tepatnya di sebuah hotel di Candi Dase. Dan memang ini menjadi sangat viral dan setelah di cross check dengan data-data imigrasi dan juga dengan pengelola hotel, acara ini memang bersifat private
untuk kebutuhan kegiatan yoga yang sebetulnya merupakan kegiatan wisata wellness tourism. Jadi pihak manajemen hotel ini tidak mengetahui ada kegiatan yang mengandung praktek-praktek menyimpang. Dari imigrasi dan pasar teridentifikasi WNA tersebut yang tampil di video tersebut memiliki izin tinggal terbatas investor. Jadi kami akan berkoordinasi. WNA tersebut memang sudah meninggalkan Indonesia per hari ini, per bulan lalu, dan video viral ini memang merupakan video yang sudah lama, bukan baru saja dilakukan di bulan Mei ini. Oleh karena itu kami akan memantau tindak lanjut imigrasi Denpasar seperti mengajukan pencabutan izin tinggal, mengajukan penangkalan agar yang bersangkutan itu mendapat efek jera, dan juga pemanggilan pihak sponsor atau penjamin. Kami pastikan bahwa penyelenggaraan setiap kegiatan tourism atau pariwisata di Bali, segala event ini tujuannya adalah meningkatkan kunjungan Wisnus dan Wisman, mendorong pergerakan ekonomi, tapi mengacu kepada Taksu Bali, melibatkan masyarakat setempat dan juga diselenggarakan dengan perizinan sesuai norma dan adat istiadat yang berlaku di Bali. Kami akan terus menggandeng komunitas dari penggiat wellness tourism, juga seperti spiritual tourism, yoga dan lain sebagainya, dan akan melakukan pengawasan dan daily monitoring. Karena sebetulnya kan kejadian-kejadian seperti ini yang melibatkan warga negara asing ketika berada di Bali bukan baru pertama kali ya, Mas Menteri. Dan kalau tanggapan dari Mas Menteri sendiri, dengan banyaknya oknum dari warga negara asing yang sering kali dalam tanda kutip berbuat onar dan akhirnya meresahkan warga Bali, langkah lanjutannya akan seperti apa, Mas? Jadi kalau kita lihat kan kunjungan Wisman ke Bali ini diprediksi tahun ini sekitar 6 juta. Jadi apa yang terjadi ini hanya merupakan secara persentase sangat kecil, sangat anekdotal. Dan oleh karena itu kami melihat bahwa mayoritas dari kegiatan pariwisata di Bali ini yang berkualitas dan mengacu kepada Taksu Bali. Nah, oleh karena itu kami akan gaspol untuk sosialisasi dan edukasi serta menindak tegas jika ada penyimpangan-penyimpangan seperti ini. Jadi kami melihat memang pariwisata menjadi tulang punggung di ekonomi Bali, tapi jangan sampai mencederai adat istiadat, budaya, dan juga kehormatan Bali yang selama ini kita betul-betul harus jaga. Iya, dan sepertinya memang masyarakat Indonesia sendiri cukup mengapresiasi ya langkah-langkah lanjutan yang cukup cepat sih sebetulnya kalau dilihat apa yang dilakukan pemerintah setempat dan juga kementerian terkait dalam hal ini. Dan yang lain, mungkin yang jadi yang terakhir gitu Mas Menteri, ini ada informasi mengenai peristiwa kecelakaan bus pelajar yang di Subang, itu mengenai study tour, Mas Menteri. Nah, dalam hal ini bagaimana Mas pemerintah menanggapi adanya keresahan dari masyarakat tentang dihapuskannya study tour supaya peristiwa kecelakaan ini tidak terjadi. Tapi di satu sisi sebetulnya study tour ini kan penting juga ya sebagai bentuk edukasi terhadap mahasiswa atau terhadap murid-murid begitu. Sangat penting Anggi, karena kalau kita lihat bahwa di saat yang sama di Jawa Barat itu ada sekelompok pelajar dari luar negeri sedang study tour di Sukabumi. Mereka melihat keindahan alam, geopark Ciletuh yang sedang kita promosikan. Jadi yang perlu kita lakukan adalah bukan melarang studi tournya, bukan menyetop penyelenggaraan studi tour, tapi justru kita memperketat penunjukan kendaraan atau fasilitas transportasi yang akan digunakan, yang harus dipastikan bahwa kendaraan tersebut memiliki kehandalan dan sudah terdaftar di registrasi di Kementerian Perhubungan. Yang kedua adalah kesigapan dan kehandalan dari
supir atau SDM lain kernet yang mengendalikan fasilitas transportasi tersebut. Jadi itu yang harus kita lakukan dan kami akan gerak cepat untuk berkoordinasi dengan Kemenhub untuk mensertifikasi dan juga mensosialisasi dengan kementerian lainnya, termasuk juga dengan pemerintah daerah. Karena kalau melarang studi tour ini sama aja kayak gatalnya di kepala, tapi yang digaruk di kaki. Sama seperti kita sakit kepala, tapi kita kasih obat batuk gitu loh. Jadi ini yang harus kita hindari, bahwa yang menjadi akar permasalahannya adalah kondisi kendaraan yang tidak handal dan tidak dilakukan langkah-langkah pengecekan. Jadi nanti travel agent, sekolah, guru, orang tua bertanggung jawab beserta seluruh lapisan masyarakat memastikan bahwa kendaraan yang akan digunakan oleh studi tour tersebut adalah kendaraan-kendaraan yang memang handal, sudah melakukan prosesi pengecekan dan sudah terregistrasi. Supir-supirnya tersertifikasi dalam kondisi prima, istirahat yang cukup, dan dikelola dengan penuh kehati-hatian dan profesional. Berarti sebetulnya bukan study tour-nya yang dilarang, tapi bagaimana semua elemen-elemen itu dipastikan dengan aman supaya study tour dan murid-murid juga bisa melakukan perjalanan juga dengan safety yang maksimal. Baik, terima kasih sekali Mas Menteri untuk waktunya, untuk penjelasannya. Seperti biasa, terakhir sebelum ditutup ada pantun singkat untuk Mas Menteri. Dulu Garuda, sekarang Cendrawasih. Mas Menteri yang baik sudah hadir di Anyi Sore. Terima kasih. Ya pemirsa, masih lain pemirsa, sejumlah mobil listrik semakin menunjukkan eksistensinya di pasar otomotif tanah air. Persaingan pasar mobil listrik pun semakin ketat, salah satunya kendaraan medium hatchback yang ramah lingkungan yang baru diluncurkan dan diproduksi dalam negeri serta mendapatkan insentif PPN. Wuling Motors secara resmi meluncurkan kendaraan listrik terbaru, Cloud EV, di kawasan Senayan, Jakarta. Kegiatan ini sekaligus mengumumkan harga mobil listrik di segmen medium hatchback, yaitu Rp398 juta, harga yang cukup terjangkau di kelasnya. Cloud EV mengusung tagline Driving the Future of Comfort yang mengutamakan kenyamanan dan ketenangan dalam gaya yang elegan. Kalau untuk tanggapannya yang di Cloud EV ini pastinya harganya lebih affordable, kemudian juga lebih luas sih. Lebih luas. Jadi ini lebih size-nya lebih besar. Jadi kalau untuk kita yang udah berkeluarga kayaknya lebih banyak bisa naruh barang gitu. Terus dari desainnya juga ini lebih mewah ya dibanding varian yang sebelumnya. Teknologi yang dipadu dengan inovasi yang tertanam di Cloud EV memberi rasa aman berkendara dengan fitur keselamatan canggih serta kapasitas baterai yang mampu menempuh jarak hingga 460 km. Untuk harga peluncurannya kami ada di angka 398 jutaan, di mana harga ini sudah termasuk dengan insentif dan juga berlaku untuk area Jakarta. Mobil ini ready, jadi di bulan ini atau di bulan Mei pun kami sudah mulai bisa distribusi kepada konsumen. Ya, kalau untuk variannya, Wuling Cloud EV ini hanya ada satu yang memiliki jarak tempuh hingga 460 km. Untuk warnanya itu ada 4, ada warna putih, warna hitam, lalu ada milk tea dan juga warna biru. Di acara ini, Wuling Motors hadirkan beragam promo menarik dalam pameran yang berlangsung hingga 19 Mei 2024. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, iNews melaporkan. Pesawat pengangkut jemaah calon haji mengeluarkan api saat tinggal landas di Makassar, Sulawesi Selatan. iNews sore segera kembali, tetap bersama kami.